Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat MGI TV, pemirsa TV kita, dan para pendengar Radio Rilul Jannah di kota Tasikmalaya dan sekitarnya. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan malam ini kita dapat berkumpul di masjid dan majelis yang mulia ini. Dan rasa syukur, terima kasih saya sampaikan kepada seluruh panitia, teman-teman dan pengurus DKM Masjid Syamsul Huda Kota Madiun yang telah menjadi wasilah pada kesempatan malam hari ini saya bisa kembali untuk berziarah ke tempat ini, walaupun saya agak lupa tahun berapa saya kesini dan di masjid mana ya. Tapi hari ini di masjid yang baru, di tempat yang baru, Masya Allah, dengan suasana yang begitu indah. Judul yang kita bahas di kesempatan malam hari ini adalah judul yang sesungguhnya pokok dari kehidupan kita dan pokok dari interaksi kehidupan kita, yaitu yang berkaitan berkeluarga, dengan judul yaitu keluarga yang sakinah. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita bahas dengan bahasan yang singkat, kita sebagai seorang mukmin muslim, bahkan tentunya semua manusia pada intinya, walaupun yang tidak beragama dengan agama Islam, manusia secara fitrah, jadi secara fitrah itu diciptakan memang untuk berkeluarga. Keluarga di dalam Islam itu memiliki kedudukan yang sangat agung. Karena keluarga di dalam Islam itu, kalau kita dibahasakan dengan bahasa yang mungkin indah, keluarga itu miniatur kecil sebuah negara. Keluarga itu gambaran untuk sebuah negara. Keluarga itu adalah miniatur untuk sebuah kehidupan masyarakat. Kita sebagai seorang muslim tentunya sangat sederhana untuk memahami tentang urgensi keluarga.
bahwa orang muslim ketika akan menegakkan syariat Islam, mengamalkan sendi-sendi Islam, maka berawal dari keluarga, berawal dari komponen yang ada dalam sebuah keluarga, dari seorang bapak, dari seorang ibu, dan keluarga yang ada di dalamnya, setidaknya apa yang kita kenal dengan anak, cucu, dan seterusnya. Dalam sebuah pendidikan, keluarga pun memiliki kedudukan yang sangat agung, martabat yang sangat agung di dalam Islam. Para ahli pendidikan mengungkapkan tentang keluarga. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan, sesungguhnya poin yang pertama dan utama bukan sekolah, bukan juga masjid, bukan juga lembaga tahfidz atau semisalnya. Ketika orang berbicara tentang pendidikan, maka orang akan mengatakan al-baitu huwa madrasatul ula. Rumah adalah lembaga pendidikan pertama. Jadi kalau kita ingin melihat maju dan mundurnya, baik dan buruknya pendidikan di satu negara, tentunya ditentukan pendidikan di rumah. Para ahli juga mengungkapkan kalimat sederhana tentang pendidikan ketika kita berbicara tentang keluarga. Al-um hiya mudarrisatul ula wal ab wal muallimul awwal. Para ahli pendidikan juga menggambarkan tentang urgensi keluarga dalam ruang lingkup pendidikan. Mereka mengatakan ibu adalah guru pertama. Jadi bukan guru sekolah, bukan kepala sekolah, bukan pak ustadz, bukan pak guru, tapi guru pertama adalah seorang ibu. Atau bapak adalah merupakan guru pertama. Dan ini menunjukkan urgensi keluarga di dalam Islam. Bahkan saking agungnya tatanan kehidupan berkeluarga di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat pernikahan dan ayat yang di dalamnya adalah nidham. Nidham artinya adalah sebuah mekanisme aturan hidup. Disebutkan di dalam Al-Quran tentang urgensi pernikahan, urgensi berkeluarga. Disebutkan dalam surah Rum dari ayat 20, 6 ayat disebutkan dengan kalimat wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi. Diulangi dengan 6 kali. Yang ada dalam surah Rum diawali dengan wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Wa min ayatihi apa ayatnya? Wa min ayatihi apa ayat setelahnya?
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, apa ayatnya? Khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Wa min ayatihi yurikumul barqa khaufa wa tama'a. Wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu. Al-ayah. Jadi disebutkan dalam surah Rum 6 ayat dikatakan wa min ayatihi wa min ayatihi. Dan di antara keagungan Allah dan menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surah Rum itu, yaitu sebagai tanda kebesaran Allah. Jadi yang menunjukkan keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala disebutkan dengan 6 tanda. Jadi 6 tanda kebesaran Allah. 6 tanda kebesaran Allah itu disebutkan yang pertama bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan yaitu bumi dan langit. Kemudian berbeda-beda bahasa manusia, berbeda-beda kulit manusia. Dan di antara kebesaran Allah menciptakan siang dan malam. Malam untuk tidur, siang untuk berniaga, cari nafkah dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara kebesaran Allah taala, Allah menurunkan hujan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan keagungan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya geledek, adanya kilat, turunnya hujan, dan tegaknya langit tanpa tiang. Disebutkan 5 ayat nih. 5 tanda kebesaran Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara kebesaran Allah dan menunjukkan agungnya Allah, Allah menciptakan pasangan. Artinya bagi kita laki-laki yaitu perempuan yang Allah taala ciptakan dari sejenis. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa cinta dan kasih sayang, dan dijadikan wanita adalah sebagai tempat berlabuh, tempat seorang laki-laki mencari ketenangan. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan begitu agungnya, begitu besarnya kedudukan pernikahan dalam Islam, kedudukan berkeluarga dalam Islam, itu digandengkan dengan 5 ayat kebesaran Allah yang menunjukkan pernikahan dalam Islam adalah begitu agung, memiliki martabat yang sangat mulia. Yang mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa pelajaran sangat penting bagi kita di sini. Pelajaran yang pertama dalam surah Ar-Rum dari ayat 20 dan setelahnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, menetapkan kepada kita poin yang sangat agung tentang pernikahan. Apa tujuan dari pernikahan? Salah satunya adalah imaratud dunya,
Jadi tujuan dari pernikahan ini adalah untuk memakmurkan dunia. Nah, oleh sebab itu semua yang bertentangan dengan pernikahan berarti itu akan menghancurkan tatanan kehidupan manusia. Jadi semua hubungan laki-laki dengan perempuan yang bukan pernikahan, yang bukan dengan akad nikah, berarti ini adalah menghancurkan tatanan kehidupan manusia. Seperti apa? Berzina. Seperti apa? Mungkin kita mengenal sekarang LGBT. Ya. Penyakit Nabi Lut, penyakit kaum Nabi Lut, penyakit kaum Nabi Lut. Semuanya itu menghancurkan tatanan kehidupan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan semua isinya, berupa kenikmatan-kenikmatan yang manusia diperintahkan, dianjurkan untuk menikmati apa yang ada di muka bumi. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya. Dan apa yang Allah haramkan itu sedikit dari apa yang Allah taala halalkan di muka bumi ini. Jadi tujuan dari pernikahan ini adalah untuk memakmurkan dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan dua tujuan besar Allah menciptakan manusia. Jadi ada dua tujuan besar Allah menciptakan manusia. Yang pertama adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Ini disebutkan dalam 3 ayat. Surah Ad-Dariyat ayat terkenal, surah Al-Baqarah ayat 21, dan surah Al-Hijr di ujung ayat, di ujung surahnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadanya, mengikhlaskan ibadah kepadanya. Tujuan yang kedua, bahwa Allah menciptakan manusia agar manusia menjadi khalifah di muka bumi ini. Yang dimaksud dengan khalifah adalah imaratud dunya bisyariatillah, yaitu kita diperintahkan untuk memakmurkan dunia ini dengan syariat Allah, dengan peraturan Allah, dengan menunaikan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, mengutus para rasul, menurunkan kitab untuk membimbing manusia bagaimana memakmurkan dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemampuan kepada kita. Artinya kalau dalam istilah para ahli pendidikan, fitrah atau bakat yang Allah telah install untuk manusia, kemampuan. Ya, walaupun mungkin sebagian di antara kita ada yang bisa dikembangkan kemampuan itu, ataupun ada yang merespon bakat-bakat itu, ada juga yang sebagian kita mungkin bakat itu mati sendiri karena tidak ada yang meresponnya ataupun tidak ada yang mengembangkannya, atau mungkin karena salahnya lembaga-lembaga pendidikan itu ya, di mana lembaga-lembaga pendidikan ini tidak mampu untuk mengeksplor bakat-bakat yang ada pada anak didik itu.
Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dasar kemampuan kepada manusia. Untuk apa? Untuk bisa memakmurkan dunia ini. Makanya manusia punya bakat-bakat. Ada bakat petani, ada bakat jadi peternak, ada bakat untuk bisa jadi dokter. Dan semuanya Allah Ta'ala berikan kemampuan pada manusia ini. Fitrah yang bisa dikembangkan untuk memakmurkan apa? Dunia ini. Salah satu kaidah yang Allah Ta'ala syariatkan kepada manusia di muka bumi ini adalah syariat pernikahan. Syariat pernikahan ini bertujuan untuk memakmurkan dunia dan untuk menciptakan kestabilan manusia di muka bumi ini. Jadi akan terjadi keamanan dan kedamaian, terjadi ketentraman dengan pernikahan ini. Kemudian hal yang sangat mendasar untuk kita ambil dari ayat-ayat yang ada dalam surah Ar-Rum berkaitan dengan judul pernikahan menuju ketentraman, atau pernikahan yang di dalamnya ada sakinah, yang menjadikan kedua insan, suami dengan istri, dan semua komponen yang ada di dalamnya merasakan ketentraman, merasakan kedamaian. Hilangnya rasa takut, hilangnya rasa gundah. Bagaimana caranya? Maka 6 ayat ini memberikan satu gambaran yang sederhana, satu pelajaran yang sederhana yang diungkap oleh para ulama. Apa itu? Kata para ulama, dalam ayat ini, dalam surah ini, dalam 6 ayat ini Allah mencantumkan 2 ayat. Ayat di sini bukan ayat Qur'annya maksudnya. Itu apa? Apa yang kita kenal dengan ayat kauniyah dengan ayat syar'iyah. Jadi ayat kauniyah dengan ayat syar'iyah. Ayat kauniyah adalah ayat-ayat yang berkaitan penciptaan alam semesta dan segala peraturan Allah untuk makhluk-makhluknya secara kauni. Siang malam, malam tidak mendahului siang, siang tidak mendahului malam, berputarnya matahari pada porosnya, bulan pada porosnya, bumi pada porosnya, bintang-bintang terbit dan terbenam pada tempatnya, dan semua siklus kehidupan bahwa Allah Ta'ala telah menetapkan si fulan lahir detik ini, hari ini, bulan ini, tahun ini, dan akan meninggal dunia tahun ini, detik ini, harinya apa. Maka itu dinamakan dengan ayat kauniyah. Dan makhluk-makhluk yang merupakan semua ciptaan Allah itu tunduk kepada ketetapan Allah secara kauni. Dalam ayat dikatakan walahu aslama man fis samawati wa man fil ardi. Dan kepadanya tunduk apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, tau'an wa karha. Ini dinamakan ayat kauniyah. Ayat syar'iyah adalah berupa awamir wa nawahi, yaitu berupa perintah dan larangan. Jadi berupa perintah dan larangan itu dinamakan ayat syar'iyah, yaitu yang maknanya Allah mensyariatkan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syar'i apa? Perintah menikah, larangan berzina, larangan homoseks,
lalangan lesbi atau yang dikenal dengan istilah LGBT sekarang. Jadi dalam surah Ar-Rum ini mengandung itu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perintah pernikahan dan menyebutkan keagungan pernikahan dalam Islam, syariat. Otomatis di dalamnya ada sebuah larangan. Ada sejumlah larangan, yaitu larangan berzina dan setiap makna yang terlarang, yaitu sekarang dengan istilah LGBT, dilarang dalam Islam. Nah, sederhananya jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini sederhana dan dengan kalimat ini selesai kajian kita. Sebenarnya tidak perlu diteruskan. Cukup dengan memahami kalimat ini. Apa jawabannya? Kalau kita ingin sakinah dalam berkeluarga, tentram, damai, merasakan kenikmatan, kebahagiaan. Jawabannya apa? Ikutilah qawanin, dawabit, nizam syar'i dalam pernikahan. Artinya ikutilah semua peraturan, semua mekanisme, syarat, batasan dalam pernikahan, maka akan bahagia sebagaimana alam semesta ini memberikan kedamaian dan ketentraman kepada kita ketika alam semesta ini tunduk kepada peraturan Allah. Jadi ketika alam semesta ini, matahari tidak pernah kan matahari maksiat kepada Allah. Dia bilang saya akan terbit dari barat. Ya. Kemudian bintang-bintang, kan ada bintang yang terbit dari sini, bintang dari sini, gitu kan. Lalu mereka bilang, saya tidak akan terbit dengan apa yang Allah perintahkan. Tidak ada. Siang mendahului malam, malam mendahului siang, tidak. Ya. Bahkan air laut pun dalam peraturan Allah, dalam ketetapan Allah. Gunung-gunung mereka diam atas semua perintah Allah Ta'ala. Kemudian manusia yang ada di muka bumi ini merasakan kenikmatan dengan semua alam semesta ini tunduk kepada perintah Allah. Jadi sederhana, para ummahat, para bapak, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita berkeluarga ingin sakinah, aman, tentram, damai, bahagia, ikutilah semua peraturan Allah dalam pernikahan itu. Suami menunaikan kewajibannya, istri menunaikan kewajibannya. Suami memenuhi hak-hak istrinya, istri memenuhi hak-hak suaminya. Anak mentaati ibu dan bapaknya, dan bapak menunaikan kewajiban kepada anaknya. Kalau terjadi penyimpangan salah satu di antara yang tadi, maka disitulah akan terjadi apa yang dinamakan bahtera yang goncang. Ya, sederhana aja. Istri tidak taat kepada suami, maka suami mulai goncang. Istri memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya, maka suami goncang. Tidak tenang ya ketika dia berada di kantor, tidak tenang. Ya. Istri tiba-tiba ada WA ya, dari teman lamanya, maka suaminya goncang di kantornya itu, sampai salah-salah ngetik gitu ya. Kenapa? Nah, istrinya tidak. Sekarang apa?
Suami seret banget gitu, walaupun suka ngasih ya nafkah, tapi seret banget gitu. Yaitu apa? Suami yang bakhil and pelit. Mulai istrinya itu kasakusuk gitu. Bilang sama mertua, bilang sama orang tua. Ya. Kenapa? Tidak ditunaikan. Coba sekarang punya anak 5. Salah satunya durhaka kepada bapaknya, durhaka kepada ibunya. Mulai ada goncang keluarga itu. Mulai bahtera itu goncang. Mulai rasa tidak amal itu muncul. Kapan? Ketika dalam komponen itu ada pelanggaran, ada penyimpangan dalam nizam, dalam peraturan, dalam mekanisme yang Allah telah syariatkan, dalam mekanisme dan peraturan yang Rasulullah telah tetapkan. Terjadi galau. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ayatnya ya. Ketika kita berbicara tentang sakinah, Allah menyebutkan 3 ayat. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. 3 ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah adanya di mana? Di istri. Walidzalika ar-rajul ar-rijal yatlubu sakinah. Maka laki-laki itu mencari ketenangan. Dan wanita dituntut untuk menjadi tempat ketenangan, tempat ketentraman. Nah, kita bahas di sini. Para ulama mengatakan, ketika Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Setelah Allah menyebutkan wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Manusia sama Allah diberikan syahwat. Syahwat apa? Syahwat mencintai perempuan. Syahwat yang bukan hanya mencintai, tapi syahwat menunaikan syahwat, yaitu syahwat biologis. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, laki-laki kalau udah sampai kepada waktu balik dan stabil syahwatnya, maka itu akan ada kegoncangan. Jadi pastikan para ibu, para bapak sebagai orang tua, kita harus mengenali anak. Jadi kalau anak itu udah umur 20 tahun, itu akan semakin besar apa yang dinamakan dengan syahwatnya. Dan dipastikan semua orang akan merasakan ketidakstabilan. Jadi ketidakstabilan itu. Maka para pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh para ulama, sehebat apapun seseorang, punya harta banyak, punya jabatan tinggi, dan telah sampai kepadanya balik, dan telah sampai kepadanya kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan maaf untuk berjima. Maka sesungguhnya dia akan berada dalam gundah dan akan berada dalam ketidakstabilan. Bahkan kata sebagian para ulama, dia berada di jurang api neraka sampai dia itu menemukan tempat untuk berlabuh, yaitu istri wanita. Maka Nabi SAW menginstruksikan dengan instruksi yang tegas dan memanggil. Ya, perhatikan para pemuda. Ada 4 hadis yang Nabi SAW menyebutkan syabab,
dengan redaksi memperingatkan. Yang pertama kata Nabi SAW, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, wahai semua para pemuda. Ya, hitobnya sebenarnya para pemudi juga. Barang siapa yang telah memiliki kekuatan untuk nikah, maka cepatlah nikah. Jadi menunjukkan semua orang itu akan gundah, galau, ketidakstabilan ketika sampai ini. Maka semua laki-laki mencari ketentraman jiwa, mencari ketentraman, dan ketentraman yang dicari oleh semua laki-laki tentunya ada dua: sakinatul hissi, sakinatul maknawi. Sakinatul hissi yaitu wanita dijadikan sebagai ketentraman untuk mengendalikan syahwat, agar seorang laki-laki tidak salah menempatkan syahwatnya. Jadi agar seorang laki-laki tidak salah menempatkan syahwatnya. Seorang laki-laki tidak boleh menempatkan syahwatnya kecuali dengan akad pernikahan. Dan itu yang akan mengantarkan orang ke surga. Sampai oleh Nabi SAW dikatakan, wa fi budi ahadikum sodaqah, dan pada daging yang kamu miliki ada sodaqah. Jadi berjimanya itu ibadah. Melakukan jima adalah bagian dari ibadah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, wa fi buni ahadikum shadaqah. Yang kedua, Nabi SAW mengingatkan, kalau ada orang berkata, saya bisa melampiaskan untuk menjaga kestabilan saya dengan perempuan mana saja. Kalau ada anak muda, kalau ada orang yang mengatakan, saya bisa melampiaskan semua keinginan saya berupa syahwat dengan wanita yang mana saja, apalagi orang yang punya uang. Tapi demi Allah, manusia tidak akan mendapatkan ketenangan jiwanya dalam makna maknawi, yaitu ketenangan jiwa yang hakiki, kecuali dengan istri wanita yang dengan akad nikah. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala sampai menamai nikah itu misakon golido. Jadi Allah taala menamakan pernikahan itu misakon golido. Ya. Kenapa? Karena dari pernikahan itu akan menjadikan ketenangan jiwa. Maka dikatakan litas kunu alaiha. Jadi semua laki-laki itu mencari ketenangan. Dan wanita dituntut menjadi tempat ketenangan. Baik ketenangan untuk menunaikan syahwat atau ketenangan yang bentuknya maknawi, yaitu kejiwaan, berkaitan dengan rasa, berkaitan dengan mental kita, perasaan kita. Itu adalah wanita. Ya. Maka para ummahat, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 karakter wanita dalam hadis. Ya, mungkin tanggung dulu ini. 3 karakter wanita yang secara hissi, secara maknawi akan memberikan ketenangan kepada laki-laki. Ketika Nabi SAW mengatakan ayun nisa'i khairun, wanita yang mana yang paling baik, maka Nabi SAW mengatakan allati idza nadharta ilaiha syaratka, yang apabila kamu melihat kepadanya maka kamu itu bergembira. Wa idza amartaha atau atka, yang apabila kamu memerintahnya maka
dia mengikuti dan mentaatimu. Dan yang ketiga dikatakan dalam riwayat, allati idza ghibta anha hafizat nafsaha wa malaka. Wanita yang apabila kamu pergi, maka dia menjaga jiwanya, menjaga kehormatannya, dan dia menjaga hartamu. Maka itulah wanita yang memberikan ketenangan kepada suami. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para akhwat, ketika wanita dituntut menjadi sukna, artinya tempat berlabuhnya seorang suami, seorang laki-laki untuk bisa tentram, bisa bahagia. Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi menggambarkan dalam sebuah hadis tentang karakter sifat wanita yang bisa menjadi salah satu bagian penting suami itu merasa sakinah dengan 3 kalimat. Dan 3 kalimat ini kalimat yang jami mani. Artinya jami mani itu singkat tapi mencakup semua unsur-unsur yang membuat laki-laki itu bahagia. Yang pertama, ketika ditanya Nabi SAW, wanita yang mana yang paling baik? Yang apabila kamu melihat kepadanya, maka kamu bergembira, berbahagia. Berarti para ummahat itu dituntut ya beberapa poin penting. 1, basasatul wajhi, tolaqatul wajhi. Wanita itu memang selamanya dituntut untuk berwajah berseri, berwajah ceria. Ya, mungkin kalau orang Sunda tidak jamotrot gitu. Entah bahasa Madiun seperti apa menggambarkan wajah yang ya apa ya, cemberut gitu. Yang kedua, bahwa wanita itu dianjurkan untuk bersolek, yang dimaksud untuk suaminya, berdandan, bersolek. Itu tuntutan untuk suami. Apalagi di zaman hari ini yang kita kaum laki-laki dalam setiap sejengkal tanah melihat wanita yang mutabarizat, wanita-wanita yang tidak berjilbab, yang mereka mengumbar aurat, maka sesungguhnya para ummahat harus lebih dari wanita di luar. Dalam arti berdandan untuk suami, bukan untuk keondangan, bukan untuk mengikuti arisan. Karena kita ibu-ibu suka kebalik ya. Kalau ke arisan berdandan, wah, pokoknya 1 jam nggak cukup untuk berdandan kalau ke arisan, kalau ke undangan. Tapi untuk suami, ya mungkin baju yang udah 3 hari nggak disiapin gitu. Nah ini penting. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggambarkan ini untuk suami. Wanita juga mengharapkan sama, bahwa laki-laki itu dicintai juga dari sisi fisiknya untuk sakinah. Coba antum lihat dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-baita bada yashusu fahu. Keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk rumah, sebelum masuk pintu rumah itu membersihkan giginya dulu. Karena mungkin seyoganya antum pertama kali mencium istri ketika datang.
Ya, kalau kita kan cepaka cepiki dengan orang lain, dengan istri nggak pernah cepaka cepiki. Padahal ini nilai yang dinamakan sakinah gitu. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan yang apabila kamu memerintahnya mentaati. Jadi para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua perintah suami harus ditaati kecuali dalam dua kategori. Yang pertama, bertentangan dengan syariah. Yang kedua, tidak dalam kudroh dan minta iktidar. Artinya memerintahkan sesuatu yang ibu tidak mampu, maka ibu wajib meminta keluasan kepada suami ketika diperintahkan sesuatu yang tidak mampu atau belum bisa. Nilainya sangat agung. Ketenangan. Walaupun seorang suami bukan diciptakan untuk selalu memerintah kepada istri, dan bukan itu tentunya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun hadis ini disebutkan suami memerintah istri, tapi Nabi SAW memberikan sebuah contoh dalam hal kegiatan rumah tangga. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi. Fa idza hadarati sholatu kharaja. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam suka membantu kegiatan keluarganya. Berarti dipastikan membantu memasak, membantu membersihkan. Nah, antum pernah enggak memasak untuk istri? Menyapu? Ya, apabila datang waktu sholat, Nabi keluar. Bahkan sakinahnya diciptakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dan hadis ini dihasankan oleh sejumlah para ulama. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'du azwajihi tsumma kharaja wa lam yatawadda. Keadaan Nabi SAW, beliau mencium salah seorang istrinya, kemudian beliau keluar untuk sholat dan tidak berwudu lagi. Hadis ini memang diambil oleh para ulama untuk menunjukkan menyentuh istri tidak membatalkan wudu. Tapi dari sisi yang lain, bahwa kalau suami meminta romantis dari istri, maka semestinya juga suami romantis kepada istrinya. Dan disitulah adanya sakinah. Maka Allah mengatakan apa? Walahunna mislul ladzi alaihinna. Sesungguhnya bagi istri ada hak seperti kita menuntut hak kepada istri. Dalam arti kalau kita menuntut istri bersolek, istri berdandan, dan seleluah untuk kita, maka kalau kita ingin menciptakan sakinah, maka suami pun sama, harus memberikan sesuatu yang memberikan istri. Jadi indah. Yang ketiga sederhana, Nabi SAW mengatakan, istri yang membuat suaminya sakinah, istri yang mana? Istri yang apabila ditinggal suaminya, dalam satu riwayat dia menjaga dirinya dan dia menjaga harta suaminya. Dalam riwayat yang lain, tidak menyelisihi suaminya dalam hal-hal yang dibenci dalam dirinya dan hartanya. Jadi seorang istri menjaga kehormatannya, menjaga dirinya untuk tidak berinteraksi, tidak punya hubungan, tidak punya kegiatan yang suaminya membuat benci kepadanya. Disebutkan dalam sejumlah hadis seperti seorang istri tidak boleh memasukkan laki-laki gitu kan, yang merupakan bukan bagian yang dibolehkan masuk. Kenapa? Karena tidak akan ada sakinah bagi suami. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala bilang begini, ini untuk para suami dulu ya.
Kalau kita pingin sakinah dalam berkeluarga, poin yang pertama dan utama, jangan salah pilih calon itu. Jangan salah pilih teman. Makanya Nabi SAW menyebutkan 3 hadis berkaitan bagi para lelaki, bagi para pemuda yang ingin nikah dan berharap sakinah. Kalau salah dan menyelisih 3 hadis ini sangat sulit, bahkan tidak mungkin ada sakinah. Nabi SAW mengatakan tunkahul mar'atu li arba'in. Kata Nabi SAW, wanita itu dinikahi dengan 4 sebab. Li jamaliha, wali maliha, wali nasabiha, wali diniha. Parpadat bidatidin taribat yada. Wanita dinikah dengan sebab 4 katanya. 1 karena cantiknya, 2 karena hartanya, 3 karena nasabnya, 4 karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang beragama, maka kamu akan selamat. Jadi kalau para lelaki memilih wanita bukan agamanya, pasti tidak akan datang sakinah itu. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan ini untuk para orang tua, ibu dan bapak. Jika ada seorang laki-laki melamar anak kita yang diridhoi agamanya, lalu ditolak, maka tunggulah kehancuran. Jadi kalau seorang bapak, seorang ibu memilih calon untuk anaknya bukan yang soleh dan solehah, maka tidak mungkin ada sakinah. Yang ketiga, Nabi SAW sampai menyebut seperti ini: tidak ada anugerah yang lebih besar setelah Allah menganugerahkan keimanan kepada seorang laki-laki yang melebihi anugerah istri yang solehah. Jadi kalau antum cari kenikmatan dunia, maka cari dulu istri yang solehah, akan datang semua kenikmatan yang lain. Kenikmatan harta yang diberikan, kenikmatan rumah yang diberikan, kenikmatan keturunan akan terasa nikmat ketika datang dari istri yang solehah. Harta antum diberikan ke istri yang solehah itu lain. Rumah yang diberikan oleh antum kepada istri yang solehah itu lain. Dan itu akan ada keindahan di dalamnya. Dan disitulah ada sakinah. Tidak akan ada sakinah dari pezina, maaf. Tidak ada sakinah dari wanita yang maksiat, wanita yang tidak sholat, wanita yang tidak berjilbab, itu tidak ada sakinah. Tidak mungkin ada sakinah. Nah, kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, lihat di sini. Laki-laki dituntut 2, mawaddah warahmah. Nah, bukan berarti wanita tidak dituntut, tetapi khitab dalam ayat ini, perintah dalam ayat ini ke laki-laki dulu. Sakinah untuk wanita, mawaddah warahmah, kasih, cinta dan sayang. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernikahan itu mendatangkan kecintaan. Catat dengan tinta emas kata para ulama, la ulfata baina ruhaini a'zamu mimma baina zaujain. Tidak ada bentuk kecintaan di antara 2 jenis manusia atau di antara sesama yang punya ruh yang melebihi kecintaan suami dengan istri. Ya. Kita saling mencintai karena senasab bapak dengan anak. Kemudian antara saudara, mungkin hari ini kecintaan dibangun karena separtai, karena seorganisasi, karena sepekerjaan, orang buat kecintaan. Tapi tidak ada kecintaan
yang melebihi kecintaan yang Allah anugerahkan kepada dua insan, yaitu suami dengan istri. Kalau antum pengen bukti lain yang menunjukkan bahwa kecintaan itu begitu agungnya, iblis laknatullah mengutus tukang-tukang sihir untuk memecah belah percintaan. Yufariqu bainal mar'i wa zauji. Jadi iblis laknatullah, syaitan laknatullah mengutus syaitan manusia, yaitu tukang-tukang sihir. Karena tukang sihir ini yang dikenal dengan istilah guna-guna, mereka melakukan dua hal. Hal yang pertama, membikin cinta kepada yang tidak dicintai, dipelet. Ya. Yang kedua, membikin dibenci orang yang dicintai. Yufariqu bainal mar'i wa zauji. Itu salah satu rekayasa itu. Kenapa para ibu, para bapak dikatakan bahwa pernikahan suami dengan istri, laki-laki dengan perempuan menjadi dinamakan suami istri, dinamakan kecintaan yang sangat agung. Bahkan menggunakannya kalimat mawaddah. Kata para ulama, mawaddah itu di atas lafaz mahabbah. Jadi kecintaan dari fitrah, kecintaan yang penuh dalam, kecintaan yang penuh kasih sayang di dalamnya. Kenapa? Coba aja, kita tahu ya, dari warna kulit yang berbeda, dari bahasa yang berbeda, dari nasab yang berbeda, itu bisa bersatu gitu. Coba sekarang ada orang menikah, mohon maaf, orang Afrika nikah dengan kulit putih, dan Allah menyatukannya dengan cinta, itu udah tidak ada batas lagi. Tidak akan bilang gini, dasar kamu hitam. Suaminya balik lagi, dasar kamu kulit putih. Nggak ada lagi itu. Bahkan ketika cinta itu ada, nggak pernah ditanya, ini darah biru atau apa? Nggak pernah bertanya. Bahkan perbedaan kaya dengan miskin ketika cinta itu udah berlabuh, maka orang juga tidak akan bertanya, kamu orang yang berharta atau bukan. Ketika cinta itu ada, ketika cinta itu berlabuh, ketika cinta itu menyatu dalam bingkaian akad nikah, menjadi satu keindahan yang sangat agung. Bahkan kecintaan itu akan melebur semua tirai-tirai, akan menghilangkan semua tirai-tirai perbedaan. Dengan apa? Dengan mawaddah itu. Bahkan kita tahu ya, suami akan mencurahkan semua kemampuan demi istrinya, dan istrinya akan mencurahkan semua kemampuan untuk suaminya. Kenapa? Diikat dengan mawaddah ini. Jadi diikat dengan mawaddah ini, kecintaan. Kemudian kedua adalah rahmah, kasih sayang. Nah, sekarang hitopnya untuk para bapak. Para ulama menjelaskan, pada laki-laki itu mesti ada mawaddah, ada rahmah, ada cinta dan kasih sayang. Saya akan gambarkan dulu. Mawaddah identik dengan perkara-perkara yang sifatnya adalah khalqiyah, fisik, hal-hal yang nampak pada orang. Kenapa antum mencintai si fulana? Cantiknya ya kan itu, melihat segala sesuatu yang nampak antum. Sehingga terkadang mawaddah ini berkurang. Kita sepakat kaum laki-laki, istri lewat 40 tahun itu berkurangnya cinta kita. Yang tadinya kulitnya begini-begini, tingginya begini-begini, orang tertarik. Lama-kelamaan berkurang.
Yang tersisa apa? Rahmah, kasih sayang. Ya. Kalau rahmah identik dengan hal-hal yang berkaitan dengan khuluqiyah, yaitu akhlak. Apa yang ada dalam istri kita. Kita berikan contohnya dalam kehidupan kita ini. Nikah udah berapa? 15 tahun. Istri udah berubah. Syaitan membisikkan kepada diri kita, menggoda. Ya. Terkadang kecintaan kita berkurang kepada istri, dan itu fakta, semuanya orang merasakan itu. Tapi kenapa suami masih bisa mempertahankan istrinya? Aduh, udah punya anak 5. Rahmah dengan anak. Kenapa? Kayaknya nggak akan dapat lagi. Laki-laki suka bilang gitu. Kayaknya akhlaknya tidak ada. Sulit cari istri kayak istri saya. Itu sebagian suami sampai bilang begitu. Kenapa? Waduh, selalu senyum, nyiapin minum, nyiapin makan, menyetrikakan. Sulit. Walaupun kita melihat wanita-wanita cantik di sana. Rahmah. Kenapa? Dengan kebaikannya. Maka kaum lelaki, kata para ulama, ada 4 tipe. Jadi ada 4 tipe laki-laki berkaitan dengan mawaddah warahmah. Lelaki idaman, lelaki pilihan, lelaki hebat adalah lelaki yang mampu menggabungkan 2 perkara dengan istrinya. Rasa cinta yang dipertahankan, otomatis kasih sayang. Ada sejumlah lelaki yang punya sifat mawaddah tapi tidak punya sifat rahmah. Yang seperti apa? Ini umumnya laki-laki egois. Dianggap laki-laki buruk. Contohnya apa? Laki-laki yang setiap melihat kekurangan istrinya mencerainya. Nih wajahnya udah berubah, cerai, ganti lagi istri yang lain. Kenapa? Karena ada mawaddah, tidak ada rahmah. Laki-laki yang setiap dipenuhi keinginannya dan cocok keinginan dengan istrinya, baru cinta itu datang. Tapi kalau sedikit aja istrinya dianggap tidak cocok dengan dirinya, kata-katanya, naudzubillahi min dzalik, kata-kata kasar, mencela istrinya. Ini orang yang punya mawaddah tapi tidak punya rahmah, tidak punya kasih sayang. Yang ketiga dibalik katanya. Sejumlah laki-laki yang punya sifat rahmah tapi tidak punya mawaddah. Ada memang sejumlah kaum laki-laki, sejumlah suami, mungkin sebagian kita mengatakan nggak perlu nador saya mah, yang penting solehah dia gitu. Mungkin ada laki-laki yang sombong, maaf ya. Laki-laki yang so bertakwa beriman, maaf. Dia mengatakan nggak perlu lah, saya mah udah tahu akhwatnya bercadar, akhwatnya begini, saya mah udahlah nggak perlu nador. Setelah nikah, aduh dipaksain gitu ya. Ada sejumlah laki-laki yang memang merasa dipaksain gitu. Tapi dia mempertimbangkannya apa? Aduh, udah punya anak 3 nih, kalau dicerai kasihan, siapa lagi yang akan ngurus dia gitu. Kemudian terkadang melihat kesolehannya, kesolehannya gitu, ketaatannya. Aduh berat ya. Daripada cerai lebih baik aku cari yang kedua gitu. Ya. Ini punya rahmah tapi tidak punya mawadah. Ya, terkadang terjadi dalam hidup ini. Yang keempat, laki-laki yang paling buruk, tidak punya mawadah, tidak punya rahmah. Ini nikah ingin mendolimi wanita. Ya.
Bahkan hari ini memang ada laki-laki yang seperti ini dibuat ya, seperti pernikahan untuk bikin konten gitu ya. Bahkan perlu diingat ya, di Indonesia itu ada sejumlah pernikahan yang sangat berbahaya yang dilakukan oleh turis-turis. Bahkan berbahaya ya. Ada sejumlah ibu-ibu yang punya 2 suami. Suami yang pertama adalah suami turis, tidak perlu disebutkan orang mana ya. Masih tercatat sebagai suami karena umurnya udah 60 gitu ya. Sementara dianya masih 40 gitu. Untuk apa? Untuk jadi legalitas dia diam di Indonesia. Tapi dia nikah dengan pemuda yang umurnya mungkin sama-sama 40, bahkan yang lebih muda gitu. Nah, ini nilai kejahatan. Di mana pernikahan melakukan hanya kebutuhan tertentu, tidak ada mawadah dan tidak ada rahmah. Maka itu bukan pernikahan yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini ada di Indonesia ini ya, di kota-kota besar. Mudah-mudahan di Madiun tidak ada, tapi kalau antum kota besar itu ada seperti itu ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sakinah harus terkumpul 3 poin tadi. Karena berkaitan antara sakinah, mawaddah dan rahmah. Kemudian poin yang terakhir yang saya bisa sampaikan di malam ini untuk menyisakan sebagian pertanyaan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, globalnya tadi dikatakan bahwa sakinah itu cukup dengan 1 jawaban tadi, di mana kita semua menunaikan semua nizam, dawabit, qawaid, semua peraturan, semua syarat, batasan-batasan dalam pernikahan. Suami menunaikan kewajibannya, istri menunaikan kewajibannya. Suami memenuhi hak-hak istrinya dan istri memenuhi hak-hak suaminya. Maka pasti akan datang sakinah. Ya. Tadi disebutkan bahwa istri kalau ingin sakinah dalam berkeluarga dan suami merasa sakinah, maka istri harus memenuhi sifat yang dituntut oleh suami untuk suami sakinah. Tadi disebutkan ada 3, yaitu menyenangkan suami ketika dipandang suami, mentaati suami ketika diperintah suami, dan wanita yang bisa menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya manakala suaminya pergi. Ya, kita semua ketika pergi kemanapun, antum mau lembur, antum mau tugas ke kota, keluar kota, bahkan mungkin antum ada sebagian jadi pelayar, ada yang kerja di luar negeri dan tidak bisa bawa istri. Ketika istri memiliki sifat yang ketiga tadi, pasti akan ada kedamaian walaupun kita jauh. Tapi manakala istri tidak memiliki sifat nomor 3 tadi, istri yang sangat mudah gitu dengan pihak lain, maka suami tidak akan tenang, tidak akan sakinah. Nah, kemudian suami mesti memiliki sifat mawaddah dan mesti memiliki sifat apa? Rahmah. Lalu apa saja yang bisa mendukung sisi lain agar terjadi sakinah? Yang pertama, setelah poin tadi, bagian adanya sakinah dalam berkeluarga adalah anak. Walaupun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya,
Punya anak itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi anak bagi kita merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata dalam surah Al-Furqan, "Walladzina yaquluna rabbana" apa? "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Jadi salah satu sebab adanya sakinah adalah punya anak. Maka bagi para ummahat, para bapak dan para pemuda-pemudi yang baru nikah, jangan sekali-kali menangguhkan punya anak. Dan jangan sekali-kali orang itu ingin nikah tapi tidak punya anak. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala anak. Berusahalah untuk punya anak. Karena anak itu adalah bagian dari sakinah. Ya. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai poin yang terpenting dalam anak, tapi jangan bersedih ya yang ditakdirkan tidak punya anak, karena itu adalah takdir. Anak yang soleh, solehah, sakinatun yaumul qiyamah. Anak yang soleh dan soleh itu adalah akan menciptakan ketentraman bagi kedua orang tuanya nanti yaumul qiyamah. Catat oleh antum hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana baginda misal mengatakan, "Innallaha la yarfa'u darajatal 'abdi fil jannah." Qala ana hadza? Qala bistighfari waladikalam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar mengangkat derajat orang di surga. Jadi akan mengangkat derajat orang di surga. Sampai orang itu berkata, "Ya Allah, dari mana kedudukanku ini? Kalau aku ingat-ingat dengan amalku di dunia, aku tidak sepadan untuk mendapatkan derajat ini," katanya. Apa jawabannya? Ini jawaban Ustaz Abu Qatadah, tapi dalam hadis. Ini untuk dipahamkan aja. Ingat nggak? Kamu punya anak 10. Dan anak-anak kamu itu banyak amalnya. Contohnya apa? Setiap hari berwudu 5 kali. Berarti sehari 50 wudu. Ngalir ke bapaknya, ngalir ke ibu. Setiap hari dia sholat 5 kali saja, tanpa mustahabat nih. Sholat wajib 5 kali. Berarti setiap hari mengalir 50 sholat. Anaknya sekali aja istighfar dalam setiap sholat, mengatakan Rabbighfirli wali walidayya, maka minimalnya 50 dosa dalam sehari akan dihapus Allah. Maka para ibu, para bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, sakinah yang seperti apa yang melebihi sakinah punya anak yang soleh? Tidak ada ketentraman yang akan didapatkan yaumul qiyamah melebihi punya anak yang soleh. Maka saya sering menyampaikan, catat nih dengan tinta emas, Ustaz Abu Qatadah bilang di Madiun, antum jangan pernah bertanya berapa uang yang dikeluarkan untuk mendidik anak antum. Dan antum jangan pernah mengeluh dengan sulitnya mendidik anak. Kenapa? Karena pahalanya sangat besar.
Tadi dicontohkan 10 ya. Saya punya anak 9. Ya, kebetulan 7 perempuan, laki-laki 2. Itu baru dari istri pertama. Dari istri kedua belum ada. Dari istri kedua belum ada. Itu baru dari istri pertama 9. Dari istri kedua belum ada. Ya, istrinya juga belum ada maksudnya. Ya. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dalam surah Asy-Syura ayat 49. Lillahi mulku samawati wal ar yakhluqu may yasha'u yahibu liman yasha'u inasan wa yahibu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukuran wa inasa wa yaj'alu may yasha'u aqiman innahu alimun qadir. Allah menganugerahkan ke sebagian kita anak perempuan. Allah menganugerahkan ke sebagian kita anak laki-laki saja. Ada yang punya anak perempuan saja, ada yang punya anak laki-laki saja. Dan di antara kita ada yang diberikan berjodoh, punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Dan jangan bersedih, karena Allah bilang, dan Allah akan menjadikan sebagian dari kalian itu apa? Mandul, tidak punya apa? Tidak punya anak. Tapi sakinah salah satunya dari punya apa? Punya anak. Itu yang pertama. Setelah poin-poin tadi. Yang kedua, dari mana akan adanya sakinah? Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa dengan kata-kata wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-19 wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Ya. Bergaul dengan cara yang ma'ruf. Di poin ini, sakinah datang dari mana? Kalau dibahasakan ayat ini, seorang suami harus mampu memberikan maaf kepada kekurangan istrinya, dan istrinya harus sanggup memberikan maaf kepada kekurangan suaminya. Dalam batasan bukan berarti tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, tapi sakinah akan datang. Perhatikan nih, seorang suami jauhi kata-kata ancaman mencerai istrinya. Ini catat Pak nih, catat para ikhwan, para mustami. Seorang suami yang cerdas tidak begini, istrinya salah, cerai kamu. Nah, itu menunjukkan laki-laki yang paling tidak cerdas, laki-laki yang tidak mampu berbahasa, laki-laki yang tidak mampu mengedukasi istrinya, kecuali dengan satu ancaman itu. Jadi dikit-dikit kamu cerai, dikit-dikit kamu pulang aja ke keluargamu. Nah, ini laki-laki yang tak cerdas, laki-laki yang rendah IQ-nya, laki-laki yang sangat rendah emosinya. Ya. Tapi apa kata Allah? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Sampai Allah bilang fa in karihtumuhunna, jika kalian melihat sesuatu yang kamu benci pada istrimu, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Kalau ditakdirkan istri melakukan kesalahan, menyelisih syariat, maka antum bilang sederhana, ya, Allah menguji saya supaya bertambah amal saya dan bertambah pahala saya. Saya diperintahkan nasihati istri berarti.
Saya diperintahkan untuk mengedukasi istri dengan kata-kata saya, dengan argumentasi saya, dengan ilmu saya, sehingga saya dapat pahala dengan kesalahan istri ini. Karena Allah mengatakan dalam sebuah kesalahan istrimu ada kebaikan bagi kamu. Bahkan kita merasakan ketika istri salah, kemudian istri itu mengikuti setelah kita nasihati, mohon maaf ya, ada kenyaman bagi kita, indah, bahkan mohon maaf ya, semangat berjima pun bertambah. Ya benar nggak? Seorang suami bersemangat berjima setelah memarahi istrinya, dan istrinya itu tersungkur sujud kepada suaminya. Maka suaminya bersemangat menyentuh istrinya. Setelah lama mungkin itu dingin-dingin saja gitu. Nah ini akan ada sakinah, datang sakinah itu. Maka para bapak, gunakanlah bahasa-bahasa yang baik. Demikian juga para ibu, jangan setiap melihat kekurangan suami atau kekesalan suami, maka ibu bilang, ceraikan saja saya. Enggak ya. Seorang istri adalah harus sabar sama. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, ini poin yang sangat penting. Kemudian yang ketiga, paling akhir, karena tidak mungkin dibahas semuanya. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi menggunakan kalimat sederhana dalam hadis, khairukum fi ahlihi wa ana khairun nas fi ahli. Kata baginda Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku, kepada istriku. Nah, catat para bapak nih, karena tentunya suami yang paling pokok akan memberikan sakinah sebenarnya. Dalam hidup manusia ada dua sisi yang selalu ada untuk mencari komunitas dan untuk cari jalan sukses. Apa? Satu, bahasa. Yang kedua, kedermawanan. Ya kalau antum ingin sukses di dunia apapun dan kita akan menjadi banyak orang yang mencintai kita, lakukan dua perkara. Perkara yang pertama, gunakanlah bahasa-bahasa yang baik ketika komunikasi dengan semua orang. Qul khairan aw liyasmut. Coba antum ya, jadi juru dakwah di kota Madiun ini, ustadz yang punya bahasa yang baik, itu mengenal kepada pejabat, mengenal kepada orang biasa, mengenal bahkan ke musuh bisa kena ketika menggunakan bahasa positif. Coba aja, kenapa? Berdasarkan data ini dilakukan oleh tim ahli sedunia, mohon maaf, 87% mahasiswa di Indonesia kuliah bukan pada performanya. Kenapa? Karena kuliah dalam paksaan orang tuanya dan bukan pilihan anak. Nih wajah-wajah yang di depan saya mungkin korban bapak-bapak dulu. Kuliah bukan pilihan antum, kuliah dipaksa bapak. Pokoknya maneh kaditulah gitu ya. Kuliah tuh di sana. Kamu jadi ini, itu dipaksa bapaknya. Yang kedua, ini lebih bahaya nih. Data statistik membuktikan kalau 3 anak itu diobservasi, maka 2/3 anak akan mengatakan kami korban kata-kata orang tuaku. Kenapa? Bahasa kasar. Saya kasih contoh Pak. Kenapa anak disuruh sholat di sekolah begitu enjoy, ketika dituruh sama kita tidak enjoy? Beda. Kalau kita sholat sih ya, sholat kamu, kan gitu ya kita di rumah. Kalau guru di kelas pakai pijakan, anak-anak sekarang 5 menit lagi datang waktu sholat, ayo kita wudhu, ikut anak. Kenapa?
bahasa yang didengarnya itu indah, beda dengan bahasa kita. Coba anak antum lagi pegang HP, ibu-ibu, makanya kenapa ibu-ibu cepat tua? Rata-rata ininya cepat mengkerut, tiap hari marah berapa kali coba? Anaknya lagi ponak, sini HP-nya. Coba ibu ganti sedikit lah. Nah, ibu punya cerita, pegang HP-nya, cerita dulu, jangan dipegang HP langsung atau minimalnya, nak 5 menit lagi ya, boleh kamu lihat. Nanti kalau udah 5 menit, ibu ambil ya. Tenang nggak? Senang gitu. Tapi kita selalu menggunakan bahasa gitu. Dalam semua komunikasi, sekarang dikatakan Pak, kalau pengen sukses di dunia, dalam dunia gitu kan, disebutkan ada 4C. Apa? Kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif. Kan itu. 4C, kecerdasan abad ke-21 gitu. Yang kedua yang membuat tentram apa? Dermawan. Dermawan itu tidak mesti orang yang banyak harta, mendolong, membantu, indah. Ya, saya rasakan itu yang karena saya ini gampang datang ke Solo, tiba-tiba teman dari Madiun, dari atas Tawangmangu ngantar, dikasih makan dulu saya, setelah itu diantarkan sampai ke pintu kereta api. Kenapa? Ya mungkin karena saya gampang-gampang saja gitu kan. Ya, gampang hidup ini. Jadi apa? Komunikasi yang baik dan dermawan. Nah, Pak, ingat ya, antum jangan dermawan dan baik dengan orang lain tapi jahat dengan istri. Coba antum jadi manajer, bawa semua relasi ke restoran-restoran ternama, tapi bawa istri sanggup bungkus, nasi bungkus yang dibawakan. Relasi apa? Masya Allah kalau dengan relasi dibawa ke restoran ternama gitu. Kalau sama orang lain bahasanya dikemas gitu kan. Kalau bersama istri seenaknya keluar gitu kan. Kapan itu keluar? Dikeluarkan bahasa. Yang mana mungkin ada sakinah gitu ya. Makanya Nabi SAW begitu indah ya bahasanya ke istri itu kan. Dalam Al-Quran juga, ya bunayya, wahai anaki gitu kan. Mauidhah ya. Jadi sangat penting tuh. Sakinah itu ya, berilah istri dengan bahasa yang baik gitu. Bergaulah dengan istri dengan bahasa-bahasa yang baik, dan sebaliknya otomatis istri kepada suami. Kemudian tampakkanlah kedermawanan itu. Ya. Contoh terakhir ini penutupnya sebelum pertanyaan apa? Coba antum gini ya. Sebelum antum memerintah kepada anak, coba derek dengan sesuatu. Sederhana aja. Antum pulang dari kerja, pulang jam berapa? Alhamdulillah datang ke rumah jam 4. Ya, mungkin anak ada yang belum sholat. Antum jangan pulang-pulang tiba-tiba nanya, udah sholat nak? Ya, coba antum bawa kue atau bawa apa saja makanan, kumpulkan anak dulu. Nah, bapak bawa oleh-oleh, duduk bersama, cicipi makanan itu. Baru kita ngomong, siapa yang belum sholat? Anak akan mengatakan, aku pak, ya sholat dulu. Selesai kan? Bukan datang-datang wajahnya udah menyebutkan, siapa yang belum sholat? Kamu belum sholat? Anaknya bilang ke bapaknya, mah enak dia kalau nggak ada bapak. Kenapa? Nggak enak didengar kalau pas ada di rumah. Ya. Tadi kita enak ya, sekarang ada bapak seperti ini. Dan yang paling berbahaya kalau seorang anak bilang kepada pembantunya, Mbak, enak ya kalau nggak ada ibu dan bapak. Nah, itu kalau udah ibu tidak diakui, apalagi gitu kan? Maka tidak akan ada sakinah di dalamnya.
Barangkali demikian apa yang saya bisa sampaikan di kesempatan malam yang berbahagia ini, dan saya akan memberikan waktu untuk pertanyaan, mungkin 1-2 ya. Sabar ya, saya jauh-jauh dari Tasik. Kalau sebentar tidak ada pertanyaan silakan. Nanti saya akan memberikan pertanyaan untuk memberikan hadiah. Untuk orang yang sudah berumur, ini berarti umur tua, tetapi belum menikah, bagaimana cara menasihatinya? Bagaimana cara menjadikan anak soleh, solehah? Karena pergaulan saat ini sangat memprihatinkan. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, tentunya kalau ada ditakdirkan 1-2 orang menangguhkan pernikahan, ya, tentunya kita sebagai orang yang akan memberi nasihat, pelajari dulu kondisi orang tersebut. Jadi orang yang akan menasihati itu harus mempelajari dulu orang yang akan dinasihati. Karena ibaratnya orang yang menasihati itu seperti dokter. Dokter ketika akan memberikan obat harus mendiagnosa dulu apa penyakitnya, kadar sakitnya, sehingga obat yang diberikan itu pas, kemudian kadarnya juga pas. Sekarang mungkin pertanyaan ini, ada ikhwan, ada teman menangguhkan pernikahannya. Tidak ujug-ujug kita, kamu teh tidak mengikuti sunnah, ini dalam sunnah ini begini-begini. Ya jangan begitu. Pelajari dulu kenapa menangguhkannya. Umpamanya sejumlah orang, umpamanya dia berkata, saya mah tidak akan nikah kalau belum mapan. Kan sejumlah orang begitu, merasakan belum mapan, akhirnya dia terus menangguhkan pernikahan. Maka nasihatnya dari sini sebutkan mungkin bahwa orang menikah tidak disyaratkan harus mapan. Bahkan Allah Ta'ala menjadikan rezeki kita bertambah dari sisi lain. Jadi kita kasih tahu, kalau ada orang bilang begini, aduh saya upahnya juga baru 3 juta 1 bulan umpamanya, kayaknya saya belum nikah lah gitu. Nah, bilang kita kepada dia, apa antum tidak yakin kalau pada istri antum itu ada rezeki yang Allah siapkan? Artinya mungkin aja orang setelah menikah tiba-tiba naik jabatannya, naik kedudukannya, maka bertambah dengan sebab menikah. Karena Allah telah menciptakan rezeki pada sisi yang lain, bukan hanya rezeki yang kita usahakan. Itu yang pertama. Kemudian kasih tahu sederhana pokoknya, akhi, antum punya cita-cita punya anak? Iyalah. Anak ingin apa? Ya ingin soleh, ingin kuliah. Kasih tahu, kalau antum nikahnya terlambat, anak antum besar, antum udah reyon gitu. Anak antum besar kuliah, badan antum udah tidak bisa kerja lagi. Kalau sekarang kan umpamanya nikah lebih 30 tahun gitu ya. Ya, anak umur 20 tahun berapa? Kita udah 50 tahun, udah berubah gitu ya. Anak 30 tahun udah mau kuliah lebih itu lagi. Anak kita mungkin lahir berikutnya, kita udah 60 tahun, anak kita masih kecil. Ya, peringatkan dengan cara yang baik. Kemudian sederhana aja juga, ya, kasih tahu kan kepada orang yang menangguhkan pernikahan. Ya, sederhana. Mohon maaf ya disebutkan. Tanya, kamu punya air mani? Iya. Lalu ditanya, kemana kamu menumpahkan air itu? Ya. Kalau ditumpahkan kepada yang
bukan tempatnya dengan akad, kamu melakukan perzinahan dan dosa besar. Kalau kamu tahan hatta dengan puasa gitu, memastikan ya dalam satu ketika mungkin fisiknya udah lemah gitu kan. Dan yang ketiga, terkadang juga orang melakukan sesuatu yang dilarang dalam syariat. Mohon maaf ya, orang melakukan onani gitu. Jadi banyak pintu maksiat. Maka dalam perkataan yang tadi jelas saya dikatakan bahwa orang yang telah memiliki kemampuan untuk nikah dan tidak nikah berada di jurang api neraka. Nanti tentang anak soleh saya jawab. Apakah jika seorang wanita yang membangkang tidak menurut suaminya, dosanya juga akan ditanggung suami? Ya tidaklah. Kalau suaminya soleh, suaminya memberikan contoh kepada istri yang baik, suaminya mendidiknya, ya kemudian istrinya ya tadi durhaka atau membangkang, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjadikan suaminya berdosa. Sini ada pertanyaan, anak saya sebelum dipinjamkan HP dibikin perjanjian. Kalau 15 atau 30 menit HP diambil dan setuju, tapi ketika diambil gak boleh, malah nangis. Usia anak 4 tahun. Ya, pertama, usia anak 4 tahun memang belum layak untuk diberikan HP, belum layak untuk menggunakan HP. Seyogianya orang tua ya memberikan pijakan, baik dari sisi kesehatan ataupun dari sisi pendidikan. Ya. Kemudian kalaupun dilakukan, Allah alam dari sisi kesehatan, anak umur 4 tahun itu tidak boleh lebih dari 5 menit memegang HP. Dari sisi kesehatan. Dari sisi konten, seyogianya orang tua harus sudah bisa mengunci, seperti mungkin belajar abatasa, huruf-huruf, ya, kemudian qiraah, ya, belajar tentang hijaiyah, belajar tentang huruf, cerita-cerita yang islami di dalamnya, dan tidak boleh yang lainnya, tidak boleh yang lainnya, ya. Dan tentunya orang tua tidak boleh takut kalau anak itu nangis. Anak nangis itu biasa, dan keluar air mata juga olahraga untuk anak, ya. Ya, olahraga bagi anak, ya. Menangis adalah biasa. Ya, saya punya pengalaman, ya, para ibu. Anak saya 9 dan berdekatan. Yang paling tua itu umur masuk 21 tahun. Lagi kuliah anak saya yang pertama, perempuan. 1 sampai 4 perempuan. Saya memang terkadang bawa anak tanpa dengan istri. Ya, artinya saya ajak anak main dengan anak-anak. Itu kasih pijakan. Kalau mau ke supermarket atau apa, dikasih pijakan. Kemudian kalau anak itu menangis setelah meminta di dalam ketidakmampuan kita, ya biarkan aja nangis. Hatta nangis di mall, biarkan aja nangis. Kita pergi, dan itu akan terbiasa insya Allah. Ya. Jadi orang tua juga tidak boleh pelit, ya, atas kebutuhan apa? Kebutuhan anak. Yang penting tidak boleh cemas dengan anak itu nangis. Ya. Kita tahu bahwa anak itu punya motorik, dan anak belajar dari motorik. Motorik itu dari gerakan maksudnya.
Kita akan beri contoh ya. Anak coret-coret dinding. Sebagai bapak, sebagai ibu ucapkan alhamdulillah, anak saya udah bisa coret-coret dinding. Jangan marah ya. Bahkan teliti coret-coretnya. Ini jadi insinyur atau apa ya? Kalau coretannya udah bagus, wah ini tanpa sadar gambarnya bagus. Kalau anak lempar gelas, kita katakan alhamdulillah anak saya udah kuat lempar gelas. Itu orang tua ya. Karena anak itu ya bergerak dengan kemampuannya dan terus itu ya berkembang, tapi diarahkan. Tetapi apa diarahkan? Kemudian pertanyaan yang terakhir, bagaimana untuk bisa punya anak yang soleh, solehah? Langkah yang pertama, memilih calon yang soleh bagi seorang ibu wanita, dan bagi para lelaki memilih wanita yang soleh. Dalam istilah para ahli pendidikan, tidak ada bayang-bayang yang lurus dari kayu yang bengkok. Artinya tidak ada anak yang soleh dari bapak dan ibunya yang tidak soleh. Maka itu langkah yang pertama bagi kita. Jadi pendidikan diawali dari sebelum nikah, yaitu melakukan pemilihan calon yang baik. Kemudian setelah itu, pendidikan itu dinyatakan oleh para ulama sampai ketika akan berjima. Bagaimana pendidikan dilakukan ketika akan berjima? Berdoalah ketika akan menyentuh istri. Dalam hadis dikatakan, siapa saja yang ketika dia mendatangi istrinya mengatakan bismillah, ya. Kemudian Allah wajani bisyaiton api maruzaqtana. Siapa yang berzikir dengan zikir ini, lalu Allah menganugerahkan anak, maka Allah akan menjaganya dari sentuhan iblis, sentuhan syaitan. Itu pendidikan. Pendidikan juga diawali ketika istri kita sedang hamil. Apa yang harus kita lakukan pendidikan ketika istri kita hamil? Bu, perhatikan nih. Ibu jaga kesehatan ketika hamil. Apa yang dimakan, apa yang diminum adalah jangan yang huropat ya. Karena banyak ibu-ibu yang hamil pinginnya genting, pinginnya makan tanah. Maka wajar kalau nanti lahir anaknya itu bermasalah. Mestinya apa? Madu, habatus sauda, buah-buahan, sayur-sayuran. Hindari yang sifatnya kimiawi, jauhi gitu. Itu. Kemudian apa? Tancapkan rasa gembira, Pak. Rasa gembira ketika istri itu bilang sama bapak, Pak, aku udah 3 pekan tidak haid. Bapak bilang alhamdulillah. Kalau ada laki-laki semua bilang, dengar istrinya ngandung lagi marah. Baru aja kemarin udah hamil lagi. Itu dipastikan anaknya hasil bab marah. Perhatikan ya, bagaimana bisa soleh ya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wabasyaruhu bigulamin alim, diberi gembira dengan anak. Jadi bapak ibu bergembira karena udah menyambut ya. Berikutnya mah yang paling pokok apa? Rasa tanggung jawab untuk mendidik. Dalam bahasa saya gini Pak, jangan sekali-kali bapak bilang ke kepala sekolah, Ustadz titip anak saya. Ustadz titip anak saya. Saya itu selalu kalau ada orang tua datang ke saya, Ustadz titip anak saya. Saya nggak mau dititipin. Karena ada 2 bahaya. Bahaya yang pertama, cuek orang tuanya itu. Merasa ketika udah dipesantrenkan udah selesai kewajibannya. Salah Pak. Ada yang lebih bahaya lagi dengan ucapan titip. Ini bagian keuangan mengkonfirmasi ini ada anak bapaknya belum bayar udah 4 bulan nih. Ditanya diklarifikasi kepada bapaknya, kan dulu udah bilang saya titip anak saya. Ini bahaya kan, dititip bener-bener makan minum pakaiannya udah dititip gitu ya.
Jadi saya nasihat buat antum ganti bahasanya. Gimana sih? Ustadz tolong bantu saya didik anak saya. Jadi itu bahasa itu menentukan, Pak. Ya, karena Bapak udah punya tanggung jawab. Guru itu partner saya untuk mendidik anak saya, gitu kan? Ya, mendidik anak saya gitu. Makanya dalam dunia pendidikan sekarang begini ya. Pak, berapa orang yang di sini punya anaknya di pesantren? Ya, biasanya nanti Desember libur ya. Desember libur. Mohon maaf Pak, kalau jadi bapak yang adil, ketika anak libur ajari skill dan akhlak. Jangan diajari lagi konten ilmunya. Anak itu udah 6 bulan tiap hari belajar, datang ke rumah disuruh lagi belajar. Biarkan anak kita istirahat, tapi ajarkan skill hidup. Skill hidup apa? Bisa nyuci, bisa masak, bisa interaksi. Ajarkan akhlak, jangan disuruh lagi menghafal Quran. Biarkan seminggu itu di rumah rehat Pak. Ya, ini nasihat dari saya ya. Jangan diuji lagi nanti, hafalin ya, pagi-pagi disuruh hafal, malam disuruh hafal. Katanya orang tua ini jahat banget. Saya kesini disuruh istirahat. Jadi nggak usah ya, semestinya gitu ya, nggak usah. Biarkan istirahat, ajari skill dan ajari tentang akhlak. Akhlak itu ya akhlak antum bawa ke masjid, antum bawa bertetangga, antum bawa rekreasi dan ajarkan akhlak di tengah perjalanan. Kemudian apa? Berikan ketentraman ya, skill. Demikian barangkali yang saya bisa sampaikan ya. Tidak perlu ngasih hadiah ya. Para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali apa yang saya bisa sampaikan di kesempatan malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa mengarungi rumah tangga dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.